siapa di antara kamu yang lebih bagus amalnya, ahsanu amala, laisa aktsaru amala, bukan yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak, banyak kita yang banyak amalnya. Tahlilnya 70.000 kali banyak didapat, tapi apakah tahlil itu ahsan? Bagus bacaannya. Apakah tahlil yang kau ucapkan membuatmu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tahlil yang kau ucapkan membuat hatimu tunduk dan patuh terhadap seluruh syariat yang Allah berikan? Atau malah sebaliknya, tahlil yang kau baca membuat dirimu semakin sombong, melihat orang penuh dengan dosa, kau merasa kaulah yang lebih mulia. Istighfar yang kau baca, apakah membuatmu memandang orang sebelah mata? Ada di antara manusia yang semakin baik, semakin banyak dia rasa amalnya, dia pun memandang orang yang tidak sekuat dengan dia ibadahnya, dia anggap remeh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah memperlihatkan kematian kepada kita untuk melihat siapa di antara kita yang lebih bagus amalnya. Ini perlu kita perhatikan. Ahsanu amala yang Allah buat, bukan aktsaru amala. Di dalam beribadah juga kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pantas Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Ajibtu liman nasiyal maut wa huwa yarul maut." Saya heran kepada orang yang setiap saat melihat orang meninggal dunia, tetapi dia lupa akan kematian. Saya heran kepada orang yang lupa akan kematian, tetapi dia melihat setiap saat meninggal dunia. Artinya apa? Saya heran, kata Imam Ali karramallahu wajhahu. Orang kita sering melihat orang meninggal dunia, tapi tidak menjadikan itu membuat kita semakin bagus amalnya, tidak membuat salat kita semakin khusyuk, tidak membuat bacaan Al-Quran kita semakin kita tadabburi, tidak membuat kita mau belajar. Kita yang hidup di akhir zaman ini adalah orang yang malas belajar. Apakah belajar hanya untuk anak pesantren, hanya untuk anak-anak tingkat SD, SMA, kuliah? Tidak. Belajar, siapapun wajib belajar. Siapapun wajib belajar. Orang tua kah dia wajib belajar. Yang umur 70 tahun wajib belajar. Ada orang yang masuk pesantren umur 70 tahun. Ada. Saat ini ada santri Patayat tertua di Mustafawiyah, umurnya 70 tahun. Saya baca tadi berita di grup Facebooknya alumni Mustafawiyah, ada umur 70 tahun Patayat, santri putri umur 70 tahun. Itulah nenek nyantri. Masa saya dulu juga ada kakek-kakek yang nyantri, belajar dari dasar, belajar dari nol, karena dia sadar, dia teringat mungkin di masa tua tidak ada lagi amal yang paling berharga selain daripada menuntut ilmu. Karena amal yang kita laksanakan, sholat yang kita kerjakan, bacaan Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita laksanakan, itu semua tidak akan memberikan pengaruh positif tanpa kau tahu ilmunya. Kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya itu ditolak, la tuqbal, tidak akan diterima. Ini perkataan Ibnu Ruslan, salah seorang ulama fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia menulis suatu kitab namanya Matan Az-Zubat, fikih yang dia susun melalui lantunan bait-bait syair. Beliau mengatakan, amal yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tahu ilmunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita semua yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, mari kita ambil kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama,
ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita dirundung musibah, maka pengaduan terbaik kepada Allah yang pertama dengan cara sabar. Kesabaran kita dalam menghadapi musibah itu akan ditulis sebagai amal ibadah. Kesabaran kita dalam menghadapi ujian akan Allah tulis sebagai bentuk pahala. Makanya Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya rahmat Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Yang bersama kita itu adalah rahmatnya Tuhan. Rahmatnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, mari kita hadapi segala masalah dengan sholat. Sholat fardu mari kita jaga, sholat sunnah mari kita tambahi, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Yang ketiga, ada ganjaran khusus yang Allah berikan kepada orang yang wafat dalam memperjuangkan agama, dalam membela agama, dalam mempertahankan kemuliaan agama. Ada balasan khusus yang Allah berikan yang tidak semua orang mendapat. Maka kalau kita ingin balasan khusus, di mana kita diberikan kehidupan yang baik, di mana kita mendapatkan rezeki berupa buah-buahan dari surga, mendapatkan bau surga, maka mari kita luangkan, mari kita pergunakan waktu yang sisa ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah krisisnya moral, di tengah-tengah banyaknya paham-paham nyeleneh yang masuk ke kampung-kampung kita, maka cara mengatasinya ikut berjuang mempertahankan agama Allah, mempertahankan syariat yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Mari kita ikut ambil alih dalam mempertahankan kemuliaan agama kita. Tidak harus dari guru pesantren semua, tidak. Bantu pondok pesantren, bukan karena saya mengajar di pesantren, tapi pesantren adalah benteng umat Islam. Pesantren adalah pertahanan umat Islam. Dan perlu kita ketahui bahwa negara kita ini termasuk negara yang banyak sekali pondok pesantrennya. Bahkan yang memperjuangkan negara kita ini banyak lahir dari kaum-kaum pesantren. Maka kalau kita ingin Islam jaya di kampung kita, Islam jaya di daerah kita, mari kita bantu perjuangan agama Islam. Kita buat majelis ta'lim, kita buat pengajian, kita ramai ke masjid, kita makmurkan masjid, ajak orang berjamaah. Kita perlu mencontoh semangat, saya garis bawahi, kita perlu mencontoh semangat para kaum jamaah tabligh. Semangatnya perlu dicontoh, semangatnya perlu kita contoh. Yang mereka ikhlas ridho kemana memperjuangkan agama Islam, itu perlu dicontoh semangatnya, lalu bareng dengan ilmu pengetahuan agar sempurna perjuangan kita dalam memuliakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, mari kita ambil alih dalam memperjuangkan agama Allah, supaya Allah berikan kepada kita ganjaran yang baik setelah kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Karena siapapun kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan meninggal dunia. Mari kita rebut pahala yang luar biasa ini. Kita hidupkan masjid kita dengan salat berjamaah. Semakin besar masjid, harus semakin banyak jamaah yang salat di sana. Membangun masjid kadang-kadang orang berebut, tapi setelah selesai pembangunan masjid, yang nampak di dalam masjid itu cuma 3 orang. Yang seterusnya, kepada kita semua, bahwa Allah telah memperlihatkan kepada kita berapa banyak orang yang meninggal dunia. Apalagi belakangan ini
sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 ini kita sering mendengar orang meninggal dunia, baik dia meninggal dunia karena ada penyakitnya, meninggal dunia karena tidak ada penyakitnya, atau malah meninggal dunia yang kena virus yang saat ini masih tengah merajalela di dunia. Mari kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran, kita jadikan kematian yang menimpa saudara-saudara kita untuk menambah kualitas amal kita, memperbagus bacaan Al-Quran kita, memperbusuk sholat kita, dan memperindah, memperbagus, mendalami, memahami makna setiap zikir istighfar yang kita lantunkan, agar semua ibadah kita lebih bagus kualitasnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat kami ini bermanfaat untuk kami pribadi dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Amin, amin. Kepada ahli baik, meskipun ini malam terakhir, tetap baca Al-Quran, hadiahkan kepada almarhum. Anak-anaknya mari kita doakan beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan bisa kita telusuri, bisa kita ikuti jejak perjuangan beliau dalam menegakkan, dalam mempertahankan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala lewat perjuangan yang beliau perjuangkan sejak tahun 2002 sampai 2021. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan malam hari ini untuk momen perubahan kita menjadi hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kami sampaikan yang kurang berkenan ataupun yang tidak pada tempatnya, itu adalah murni daripada kejahilan kami, dan kalau ada yang baik itu adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.